Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dwi Arianto, NIM 2253359. Sini saya akan presentasikan modul 2 dari NetAchat, pengantar jaringan komputer. Oke, di sini saya ringkas beberapa hal yang saya penting. Langsung saja. Topik akses Cisco iOS. Jelaskan cara mengakses perangkat Cisco untuk tujuan konfigurasi. Navigasi iOS. Jelaskan cara navigasi Cisco iOS untuk mengkonfigurasi perangkat jaringan. Struktur komando. Jelaskan struktur perintah perangkat lunak Cisco iOS. Konfigurasi perangkat dasar. Konfigurasi perangkat Cisco iOS menggunakan CLI. Simpan konfigurasi. Gunakan perintah iOS untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan. Pelabuhan alamat menjelaskan bagaimana perangkat berkomunikasi melalui media jaringan, konfigurasi pengalamatan IP, konfigurasi perangkat host dengan alamat IP, verifikasi konektivitas, verifikasi konektivitas antara perangkat akhir. Oke, berikutnya adalah sini ada gambar dan termuka pengguna. Sini jelaskan sel adalah antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna meminta tugas tertentu dari komputer. Permintaan ini dapat dilakukan melalui antarmuka CLI atau GUI. Kernel berkomunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan mengelola bagaimana sumber daya perangkat keras digunakan untuk memenuhi persyaratan perangkat lunak. Perangkat keras yaitu bukan fisik komputer termasuk perangkat elektronik yang mendasarinya. Berikutnya yaitu 2.1.3 tujuan OS. Sistem operasi jaringan mirip dengan sistem operasi PC. Melalui GUI, sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal berikut: gunakan mouse untuk membuat pilihan dan menjalankan program, masukkan teks dan perintah berbasis teks, lihat output pada monitor. Sistem operasi jaringan berbasis CLI, misalnya Cisco iOS pada sudut router, memungkinkan teknisi jaringan untuk melakukan hal berikut: gunakan keyboard untuk menjalankan program jaringan berbasis CLI. Gunakan keyboard untuk memasukkan teks dan perintah berbasis teks. Lihat output dan monitor. Perangkat jaringan Cisco menjalankan versi Cisco iOS tertentu. Versi iOS tergantung pada jenis perangkat yang digunakan dan fitur yang dibutuhkan. Meski semua perangkat dilengkapi dengan iOS dan rangkaian fitur bawaan, Anda dapat memutakhirkan versi iOS atau rangkaian fitur untuk memperoleh kemampuan tambahan. Untuk berikutnya yaitu metode perintah utama. Pada topik sebelumnya, Anda telah mempelajari bahwa semua perangkat jaringan memerlukan OS dan dapat dikonfigurasi menggunakan CLI atau GUI. Penggunaan CLI dapat memberikan kontrol fleksibilitas yang lebih tepat kepada administrator jaringan daripada menggunakan GUI. Topik ini membahas penggunaan CLI untuk navigasi Cisco iOS. Sebagai fitur keamanan, perangkat lunak Cisco iOS memisahkan akses manajemen menjadi dua mode perintah berikut. Mode akses pengguna. Mode ini memiliki kemampuan terbatas, tetapi berguna untuk operasi dasar. Mode ini hanya mengizinkan sejumlah perintah pemantauan dasar yang terbatas, tapi tidak mengizinkan eksekusi perintah apapun yang dapat mengubah konfigurasi perangkat. Mode akses pengguna diidentifikasi oleh perintah CLI yang diakhiri dengan simbol. Privilege Access Mode. Untuk menjalankan perintah konfigurasi, administrator jaringan harus mengakses Privilege Access Mode. Mode konfigurasi yang lebih tinggi, seperti Global Configuration Mode, hanya dapat diakses dari Privilege Access Mode. Privilege Access Mode dapat diidentifikasi dengan perintah yang diakhiri dengan simbol pagar atau crash. Lalu berikutnya 2.2.2 mode konfigurasi dan mode subkonfigurasi. Untuk mengkonfigurasi perangkat, pengguna harus masuk ke mode konfigurasi global yang umum disebut mode konfigurasi global. Dari mode konfigurasi global, perubahan konfigurasi CLI dibuat yang mengaruhi pengoperasian perangkat secara keseluruhan. Mode konfigurasi global diidentifikasi oleh perintah yang diakhiri dengan kurung konfig tutup kurung pagar secara nama perangkat seperti switch, kurung config tutup kurung crash atau pagar. Mode konfigurasi global diakses melalui sebelum mode konfigurasi spesifik lainnya.
Dari mode konfigurasi global, pengguna dapat memasuki berbagai mode subkonfigurasi. Setiap mode ini memungkinkan konfigurasi bagian atau fungsi tertentu dari perangkat iOS. Dua mode subkonfigurasi meliputi mode konfigurasi jalur, yaitu digunakan untuk mengkonfigurasi akses konsol, SSH, telnet, atau AUX. Mode konfigurasi antarmuka digunakan untuk mengkonfigurasi port switch atau antarmuka jaringan router. Bila CLI digunakan, mode diidentifikasi oleh perintah baris perintah yang unik untuk mode tersebut. Secara default, setiap perintah dimulai dengan nama perangkat. Setelah nama, sisa perintah menunjukkan mode. Misalnya perintah default untuk mode konfigurasi baris adalah switch config lane, dan perintah default untuk mode konfigurasi antarmuka adalah switch config if. Lalu berikutnya adalah pemeriksaan sintaks perintah iOS. Suatu perintah mungkin memerlukan suatu atau beberapa argumen untuk menentukan kata kunci dan argumen yang diperlukan untuk suatu perintah. Lihat sintaks perintah. Sintaks menyediakan pola atau format yang harus digunakan saat memasukkan suatu perintah. Seperti yang diidentifikasi dalam tabel, teks tebal menunjukkan perintah dan kata kunci yang dimasukkan seperti yang ditunjukkan. Teks miring menunjukkan argumen yang nilainya diberikan oleh pengguna. Konvensi huruf tebal, keterangan teks tebal menunjukkan perintah dan kata kunci yang akan masukkan secara harfiah seperti yang ditunjukkan. Huruf miring, keterangannya adalah teks miring menunjukkan argumen yang Anda berikan nilainya. Kurung X, tutup kurung, tanda kurung, siku menunjukkan elemen opsional, kata kunci atau argumen. Berikutnya kurung kurawal menunjukkan elemen yang diperlukan, kata kunci atau argumen. Tanda kurung dan garis vertikal dalam tanda kurung siku menunjukkan pilihannya diperlukan dalam elemen opsional. Spasi digunakan untuk membeberkan bagian-bagian perintah dengan jelas. Tombol pindasan. Pertama, tombol papan tulis menyelesaikan intri nama perintah spesial. Spasi mundur menghapus karakter di sebelah kiri kursor. Ctrl D keterangannya menghapus karakter pada kursor. Tombol Ctrl plus K menghapus semua karakter dari kursor hingga baris perintah. SCD menghapus semua karakter dari kursor hingga akhir kata. Ctrl plus U atau Ctrl plus X menghapus semua karakter dari kursor kembali ke awal baris perintah. Tombol Ctrl plus V menghapus kata sebelum kiri kursor. Ctrl plus A memindahkan kursor ke paling bawah. Panah kiri atau Ctrl yang memindahkan kursor satu karakter ke kiri. SCP memindahkan kursor kembali ke satu karakter ke kiri. SCF memindahkan kursor maju satu kata ke kanan. Panah kanan atau Ctrl F memindahkan kursor satu kata ke kanan. Ctrl plus N memindahkan kursor ke akhir baris perintah. Panah atas atau Ctrl P mengingat perintah sebelum dalam buffer riwayat dimulai dengan perintah terbaru. Panah bawah atau Ctrl N beralih ke baris berikut dalam buffer riwayat. Ctrl R atau Ctrl plus I atau Ctrl plus R melakukan kembali perintah sistem dan baris perintah setelah pesan konsol diterima. File konfigurasi. Ini Anda tahu cara melakukan konfigurasi pada switch termasuk kata sandi dan pesan dengan ini cara melakukan ada dua file sistem yang menyimpan konfigurasi perangkat. Startup config ini adalah berkas konfigurasi tersimpan yang disimpan dalam environment. Berikut ini berisi semua perintah yang akan digunakan oleh perangkat saat dinyalakan atau diboot ulang. Flash tidak kehilangan isinya saat perangkat dimatikan. Running config ini disimpan dalam random access memory atau RAM. Ini mencerminkan konfigurasi saat ini. Memodifikasi konfigurasi yang sedang berjalan akan langsung mengaruhi pengoperasian perangkat Cisco. RAM adalah memori volatil. RAM akan kehilangan semua isinya saat perangkat dimatikan atau dihidupkan ulang. Perintah show run config privilege access mode digunakan untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan. Sedangkan yang ditunjukkan dalam jalur berikutnya adalah mencantumkan konfigurasi yang tersimpan pada RAM. Alamat IP. Selamat. Penggunaan alamat IP merupakan cara untuk memungkinkan perangkat menemukan satu sama lain dan membangun komunikasi ujung ke ujung internet. Setiap perangkat ujung pada jaringan harus dikonfigurasi dengan alamat IP. Contoh perangkat ujung meliputi komputer seperti stasiun kerja, laptop, server file, dan server web. Printer jaringan, telepon VoIP, kamera keamanan, ponsel pintar,
perangkat genggam seluler seperti pemilih kode bintang dan kabel. Struktur alamat IPv4 disebut notasi desimal bertitik dan diimplementasikan oleh 4 angka desimal antara 0 dan 255. Alamat IPv4 ditetapkan ke perangkat individual yang terhubung ke jaringan. Catatan, IP dalam kasus ini mengacu pada protokol IPv4 dan IPv6. IPv6 adalah versi IP terbaru dan menggantikan IPv4 yang lebih umum. Dengan alamat IPv4, subnet mask juga diperlukan. Subnet mask IPv4 adalah nilai 32 bit yang membedakan bagian jaringan dan alamat dari alamat tersebut dari bagian host. Digabungkan dengan alamat IPv4, subnet mask menentukan subnet mana yang menjadi alamat perangkat. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.